Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer itu adalah persekutuan firma dalam bentuk yang khusus. Kemarin sudah saya sampaikan kepada saudara bahwa yang namanya persekutuan komanditer itu sebagai bentuk pengembangan dari firma. Kekhususan dari persekutuan komanditer kalau kemudian dibandingkan dengan persekutuan firma itu ada pada adanya sekutu komanditer. Jadi di dalam persekutuan komanditer itu ada sekutu komanditer. Karena ada sekutu komanditer itulah maka persekutuan ini dinamakan persekutuan komanditer. Sama dengan persekutuan firma dalam CV ini. Ini ada dua sekutu, yaitu sekutu diam dan sekutu kerja. Nah, sekutu diam kalau dalam firma dikatakan sekutu diam. Kalau dalam persekutuan komanditer disebut sebagai sekutu komanditer. Nah, sekutu kerja yang ada di dalam firma kalau dalam CV dikatakan sebagai sekutu komplementer. Yang membedakan adalah di tanggung jawabnya. Kalau di persekutuan firma, baik sekutu dia maupun sekutu kerja itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Tapi dalam CV tanggung jawabnya berbeda. Sekutu komanditer itu bertanggung jawab terbatas, yaitu terbatas pada inbrand yang telah dia masukkan. Sementara sekutu komplementer itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Jadi ini penjabarannya lebih lengkap, lebih detail. Sekutu komanditer adalah sekutu diam, kedudukannya berubah menjadi sekutu komplementer jika menjalankan persekutuan. Karena dia diam, maka dia tidak boleh menjalankan persekutuan. Tapi dia akan menjadi sekutu komplementer kalau dia menjalankan persekutuan. Jadi perubahannya secara otomatis. Sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada inbrand yang telah dia masukkan. Jadi kedudukan sekutu komanditer itu nanti akan mirip dengan pemegang saham yang ada di dalam PT. Namanya tidak boleh digunakan sebagai nama persekutuan karena dia diam, tidak menjalankan perusahaan, maka dia tidak dikenal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu namanya tidak boleh dijadikan nama persekutuan. Jadi kalau saya sekutu dalam persekutuan komanditer dan saya sebagai sekutu komanditer, maka nama saya tidak boleh dijadikan nama persekutuan. CV Danang itu tidak boleh. Karena saya sekutu komanditer. Tapi kalau saya sekutu komplementer, maka nama saya boleh digunakan sebagai nama persekutuan. CV Danang itu boleh. Nah, kedudukan saya akan berubah. Kedudukan sekutu komanditer akan berubah juga jika namanya digunakan sebagai nama persekutuan. Sementara sekutu komplementer, dia adalah sekutu kerja. Dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Hartanya menjadi jaminan atas utang-utang persekutuan. Jadi karena dia bertanggung jawab secara pribadi, maka dia bertanggung jawab sampai pada harta pribadi. Sehingga hartanya menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh persekutuan. Namanya boleh digunakan sebagai nama persekutuan. Nah, persekutuan komanditer dapat dibedakan menjadi 3, persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan persekutuan komanditer atas saham. Tapi sebelum itu, ketentuan umum yang ada di dalam CV itu berlaku ketentuan firma. Jadi seluruh ketentuan yang ada di dalam persekutuan firma itu berlaku untuk CV. Kecuali yang sudah ditentukan lain oleh CV itu sendiri.
Jadi maka berlakulah asas lex specialis derogat legi generalis. Jadi kalau sudah diatur tersendiri maka berlaku aturan khusus itu. Tapi kalau CV tidak mengaturnya secara khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan firma. Baik, kita lanjutkan bahwa persekutuan komanditer diam-diam itu adalah persekutuan komanditer yang hanya diketahui oleh para sekutu saja. Jadi mungkin sebelumnya dia adalah firma dan kemudian berubah menjadi CV. Tapi perubahan dari firma menjadi CV itu belum diumumkan. Pendaftarannya masih firma, kop suratnya masih firma, stempelnya masih firma. Tapi dia sudah menjadi CV. Nah, CV itu baru diketahui oleh antar para sekutu saja. Jadi pihak ketiga dan siapapun belum tahu kalau dia sudah berubah menjadi CV. Yang kedua adalah CV terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer baik ke dalam maupun keluar itu sudah menyatakan diri sebagai CV. Jadi akta pendiriannya sudah CV, pendaftarannya CV, kop suratnya CV, papan namanya CV, stempelnya sudah CV, maka dia dikatakan CV terang-terangan. Baik ke dalam maupun keluar sudah menyatakan diri sebagai CV. Yang ketiga adalah CV atas saham, yaitu CV yang menerbitkan saham sebagai bukti setoran inbrandnya. Oleh karena itulah maka CV atas saham itu berlaku juga hukum saham. Nah, saham itu sebagai bukti setoran modal. Dan kita tahu bahwa yang namanya saham, dia sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, maka dia akan ada 3 bentuk saham atau jenis saham, yaitu saham atas tunjuk, saham atas pengganti, dan saham atas nama. Yang membedakan ketiganya itu adalah di cara peralihan, klausula itu, atas tunjuk, atas pengganti, atas nama. Itu menunjukkan cara peralihan dan menunjukkan juga siapa pemegang sahnya. Nah, CV atas saham, meskipun saham itu ada 3, saham atas tunjuk, pengganti maupun saham atas nama, dia hanya boleh mengeluarkan saham atas nama. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam CV itu berlaku juga ketentuan yang ada di dalam firma. Di dalam firma itu ada sifat kepribadian. Firma itu sangat memperhatikan, mempertahankan sifat kepribadian. Artinya apa? Artinya hubungan antar sekutu itu adalah hubungan yang sifat pribadi, sifatnya pribadi. Antar sekutu itu adalah orang-orang yang saling mengenal satu sama lain. Maka kemudian dikatakan dia punya sifat kepribadian. Kalau kemudian inbrandnya itu sudah dalam bentuk saham, yang mana peralihan saham itu akan bisa dapat terjadi secara cepat, maka dimungkinkan sifat kepribadian itu hilang. Nah, pembuat undang-undang tidak menginginkan hal itu. Untuk mempertahankan sifat kepribadian itulah maka CV itu hanya boleh menerbitkan saham atas nama. Dan kita tahu bahwa yang namanya saham atas nama itu adalah saham yang peralihannya dengan cara sesi, yang kemudian dilanjutkan dengan notifikasi. Sehingga dengan demikian, sesi itu adalah dengan akta, notifikasi itu adalah pemberitahuan. Jadi setiap peralihan saham, maka penerima saham itu harus memberitahukan kepada CV. CV, saya sudah membeli sahamnya si X sekian lembar, maka itu harus diberitahukan ke CV, dan CV nanti akan mencatat di buku besar saham. Sehingga pemegang saham itu akan selalu diketahui. Nah, dengan selalu diketahui pemegang saham itulah maka kemudian
Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan sifat kepribadian dari CV atas saham. Jadi kenapa CV itu hanya boleh menerbitkan saham atas nama, itu adalah dalam rangka untuk mempertahankan sifat kepribadian CV. Nanti akan berbeda alasannya dengan PT. PT itu sekarang dalam undang-undang yang baru itu 2007 itu juga hanya boleh menerbitkan saham atas nama. Tapi alasannya berbeda. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk CV. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan WA saya. Nanti akan saya jawab di grup atau di MS Team juga boleh. Di My Class boleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.